Orang Jogja kalau bulan Syuro selalu memperingati dengan keliling benteng 7 kali dan tidak ngomong bisu. Kenapa? Itu bulan Asyura, bulan duka. Ojo kokean cangkem. Di Solo keliling benteng mengarak kerbau. Nanti taek kerbonya diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Maksudnya apa? Ini bulan Asyura, jangan banyak bersolek, jangan banyak dandan. Santri ini yang hari ini tenangnya luar biasa, provokasinya sudah luar biasa. Kenapa? Karena santri tidak kepaten obor. Makanya peristiwa itu diperingati sampai hari ini. Orang Jogja kalau bulan Syuro selalu memperingati dengan keliling benteng 7 kali dan tidak ngomong bisu. Kenapa? Itu bulan Asyura, bulan duka. Ojo kokean cangkem. Di Solo keliling benteng mengarak kerbau. Nanti taek kerbonya diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Maksudnya apa? Ini bulan Asyura, jangan banyak bersolek, jangan banyak dandan. Loh inilah. Makanya kalau udah hati-hati. Makanya pancingan sekarang luar biasa ekstrim. Karena santri. Lah dari peristiwa itu akhirnya santri kenapa diingatkan? Dari peristiwa itu yang selamat cuman satu. Siapa yang selamat? Sayyid Ali Zainal Abidin. Makanya Sayyid Ali Zainal Abidin tidak kembali ke Makkah, tidak ke Madinah, tapi pergi menjauh dari Arab untuk menghindari konflik. Lahirlah Sayyid Muhammad Baqir. Dari Sayyid Muhammad Baqir yang menjauh lahir Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq jauh melahirkan namanya Sayyid Ali Uraidi. Menjauh melahirkan anak namanya Sayyid Muhammad, membawa Islam jauh keluar dari jazirah. Punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Menjauh punya anak namanya Sayyid Aisyah An-Naqib. Menjauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Menjauh punya anak Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Muhammad. Punya anak Sayyid Alwi. Punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam. Semakin jauh punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Menjauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Tambah jauh punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Jawa yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Jumatil Kubro. Punya anak Sayyid Ishaq. Sayyid Ishaq kemudian pindah ke Banyuwangi, diambil menantu sama Minak Sembuyu, anaknya namanya Dewi Sekardadu, dinikahkan sama Maulana Ishaq, lahirlah Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Ya orang nek ngerti kan, oh gitu ya. Enggak rendah biasa saja. Nah Syekh Jumatil Kubro punya anak satu lagi selain Maulana Ishaq. Siapa? Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Mbah Ampel punya anak namanya Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Karena tidak menikah, ilmunya diwariskan pada muridnya namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Punya murid namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Punya murid namanya Mbah Abdul Rahman Sambu. Punya murid namanya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar punya murid Kiai Sufyan. Punya murid Kiai Abdul Halim. Punya murid Kiai Abdul Wahid. Punya murid Kiai Khairon atau Mbah Gareng. Punya murid Mbah Asy'ari. Punya anak Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Loh kalau orang kayak begini tahu ndak kepaten obor. Oh begitu ya. Jadi ada, makanya orang-orang ini
Nah ini, lah ketika Islam bergerak kemana-mana, itu terjadi perbedaan-perbedaan. Seperti Islam setelah ditinggal Rasulullah, ditinggal para sahabat, kemudian Islam itu melebar. Ketika melebar, berbenturan dengan saudara yang tua. Saudara tuanya Islam itu siapa? Yahudi, Nasrani. Benturan karena rebutan wilayah. Karena benturan dengan saudara tuanya, hasilnya terjadi perang antara Islam berebut wilayah dengan orang Nasrani. Perang itu kemudian dikenal dengan nama perang salib. Perang salib berlaku hampir 300 tahun, ya kadang menang, kadang kalah. Sampai akhirnya dua-duanya udah nggak ingin perang, saking capeknya. Akan tetapi kaum Nasrani kemudian digerakkan kembali oleh seorang panglima perang yang sangat ditakuti dunia. Namanya Pangeran Richard, yang gelarnya Lionheart atau si hati singa. Pangeran Richard atau Lionheart ini membangkitkan semangat perang terakhir dengan kaum muslimin yang akan dipersiapkan. Perang itu disepakati akan terjadi di Antokia. Perang Antokia adalah perang yang terakhir, perang puputan. Mati yo sekarang, hidup yo sekarang. Pasukan Nasrani, pasukannya yang dipimpin Pangeran Richard sudah dirantai kakinya sehingga nggak bisa mundur. Sementara pada saat yang sama kayu salib dari Golgota dipikul di pasukannya paling depan. Semangat ini membuat kaum muslimin grogi, mate ini. Mereka persiapannya luar biasa. Kaum wah kita jangan perang sekarang, habis kita. Mereka akan mengadakan perang puputan. Kalau kita lawan mati kita. Karena Pangeran Richard adalah panglima perang yang belum pernah kalah. Dalam situasi seperti itu, tumpuan kaum muslimin tinggal satu. Siapa? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi ahli strategi, tapi beliau juga khawatir dengan mental pasukannya yang mulai runtuh. Akhirnya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi gimana caranya membangkitkan semangat kembali kaum muslimin. Akhirnya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi punya strategi. Apa strateginya? Membangkitkan semangat kaum muslimin dengan mengingatkan kembali sejarah Rasulullah, bahwa Rasulullah juga pernah perang menang, pernah kalah. Jadi kalau kalah dan menang dalam perang adalah hal biasa. Badar 300 orang mengalahkan 7.000 orang, tapi Uhud lebih kuat, bisa kalah. Jadi perang itu bisa kalah. Bahkan di perang Khandaq Rasulullah pernah menaruh batu di dalam jubahnya untuk mengganjal karena lapar. Ini semua pernah terjadi. Maka Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi punya strategi. Orang diminta berlomba-lomba, mari kita susun kembali maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilombakan. Hasilnya adalah ada dua pemenang yang kemudian dirangkum dalam Barjinji dan Tibai, yang kita dikenal dengan tibaan dan berjanjen. Nah, ketika sejarah ini sudah dibangkitkan, orang Islam harus diadakan pembacaan maulid secara bersama-sama. Disitulah dimulai maulid dibacakan secara bersama-sama agar orang mengerti kembali sejarah Rasulullah. Pembacaan maulid setelah itu dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Akhirnya kaum muslimin ingat kembali, oh iya ternyata Rasulullah juga perang besar dan sangat berat. Setelah orang kemudian tahu sejarah Rasulullah, kaum muslimin diajarkan gimana caranya biar tidak takut mati. Karena biar tidak takut mati, diajak ziarah ke makam para syuhada, ziarah kubur. Biar hatinya tenang kepada persiapan perang dan mantap di hadapan Allah, maka diajarkanlah zikir-zikir tarekat. Wah, akhirnya semangat pasukan kaum muslimin bangkit kembali. Diingatkan dengan Rasulullah, diajak ziarah. Oh,
ternyata dulu gurumu itu orang sini, oh ini muridnya orang sini, oh gurunya ini dari sini, oh ternyata ingat kembali, oh ini kuburnya ini, muridnya ini. Akhirnya semua orang merasa bersaudara, bangkit semangat perlawanan dengan 3 strategi: Maulidur Rasul, ziarah kubur, dan zikir thariqah. Akhirnya kaum muslimin semangat bangkit. Hasilnya apa? Hasilnya orang Maroko yang jauh pengen melibatkan diri dalam perang, tapi orang Maroko kesulitan melewati lautan Atlantik. Gelombangnya sangat gede, maka orang Maroko tidak melakukan pembuatan kapal yang besar, tapi menciptakan doa-doa bagaimana meredam kekuatan lautan Atlantik. Dari peristiwa itu lahirlah doa besar yang kemudian sangat dikenal dengan namanya Hizib Bahr. Tercipta doa itu, makanya Hizib Bahri kalau dibaca laut menjadi tenang. Makanya petani jangan sering-sering baca Hizib Bahri, sumurmu kering. Yang dari Afrika Utara yang mesti melewati padang Kalahari, petir menyambar-nyambar. Bagaimana meredakan petir? Terkenallah sebuah doa yang sangat terkenal yang dikenal dengan nama Hizib Barqi. Yang kalau santri dulu kalau latihan kelahi menggunakan Hizib Barqi, rambutnya bisa jegrak ke atas. Itu yang bunyinya naruddu bikal a'da'i min kulli wijatin wa bil izni minal ba'di bisyatat. Ini santri mesti ngerti, itu poso 41 dina. Ora tak kandhani udah dilakoni. Jegrak. Nah, yang dari Asia melewati terusan yang sangat dikenal sekarang namanya terusan Suez. Itu kalau nggak hati-hati dipanah dari samping, tembak meriam dari samping, maka terciptalah sebuah doa namanya Hizib Latif. Orang nggak lihat. Nah, kalau berkecamuk perang, akhirnya muncul doa yang sangat terkenal namanya Hizib Nasor. Makanya kalau nggak ada perang jangan banyak-banyak baca itu, istrimu ribut nanti. Nah, di antara kecamuk perang nanti kita sudah nggak jelas siapa yang kalah siapa yang menang, kita sudah putus asa, kembalikan kepada Allah, wasilah lewat Rasulullah. Terkenallah sebuah doa yang dikenal dengan nama sholawat nariyah.